Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Masih kita dalam diat apa? Al-atraf. Diatul atraf yaitu apa? Anggota tubuh atau anggota badan. Qala rahimahullah, dan sudah kita sebutkan ada zahab az-zat, barangnya hilang, ada juga hilang di sini hilang manfaat. Zahabul basar, hilang penglihatan. Ini hilang manfaat. Sekarang zahabus sama', hilang pendengaran. Berarti apa manfaat. Ya, hilang manfaat. Ini berdasarkan keputusannya Umar tentunya. Wa innaq au minal udhunain, hilangnya pendengaran dari kedua telinga. Wa innaqasa min udhunin wahidah, jikalau berkurang hanya satu telinga, dari satu telinga, ya, suddat wa dhubita muntaha sama'il ukhra, tutup yang satu itu dulu untuk menguji sampai mana jauhnya pendengaran yang sebelah. Kalau sudah ditutup, ya, wa wajaba qistut tafawud wa akhdhu binisbatihi minad diyah, wajib berapa persen pendengarannya setelah ditutup, seperti itu ukuran diannya. Misalkan dites, ya, hilang separuh, ya, diperkirakan ini pendengarannya sekitar tinggal 25%. Berarti yang dibayar berapa? 75%. Ini dia cara mengukurnya. Ini berdasarkan qadha Umar, keputusan Umar. Kemudian yang berikutnya wa dhahabu asyum, ya, awisyam, ya, dhahabu syam, hilangnya penciuman, min kharain, dari kedua hidung. Kalau hilang semuanya otomatis 100. Wa inna qasasyum awisyam, kalau kurang syamnya, penciumannya, wa dhubita qadruhu, diukur berapa hilangnya, wajaba qistuhu minad diyah, wajib seukuran kehilangannya dari diat. Wa illa, tapi kalau tidak, fahukumatun. Nah, ini istilah yang sudah kita ambil. Ada namanya muwaddahah, ada namanya hukumah. Ya, apa itu? Ya, dikatakan al-hukumah. Bisa dilihat para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala di penjelasan wa kullu udhuin akhadha min mafsalin fa fihi al-qisas. Ya, di sana disebutkan ada namanya syijajur ra's, ya, harisah. Ya, harisah itu adalah yang merobek kulit. Ada damiyah, ada namanya badhi'ah, ada mutalahimah, ada simhaq, ada muwaddahah, ada hashimah, ada munaqqilah, ada ma'mumah, ada damighah. Ya, sekarang ini disebutkan fahukumatun. Al-hukumah ma'nahu, ya, al-qisas. Maknanya adalah al-qisas. Taib. Wa dhahabul aqli, itu hilang penciuman. Kalau hilang, ya, semuanya, berarti apa? 100 ekor onta. Kurang persentasenya, seberapa kurangnya, itu diat yang dibayar. Taib. Sekarang di sini dikatakan wa dhahabul aqli, bagaimana kalau hilang akal gara-gara pukulannya? Apa? Gila. Atau bukan sekedar gila, blank. Ya, apa? Blank. Tidak ingat apa-apa sudah para jamaah.
error. Ya. Berarti ini hilang manfaat sekarang di para jamaah ya. Zahabul kalam, hilang apa? Ucapan. Kemudian yang kedua apa? Hilang penglihatan. Kemudian wa zahabus sama', hilang apa? Pendengaran. Kemudian hilang apa? Asyam, penciuman. Baik, tadi disebutkan hilang penciuman ini minal minkharain. Tentu penciuman di mana tempatnya? Hidung. Wa inna qasasyam, kalau kurang penciumannya, wa dhubita qadruhu, sudah dipaskan berapa ukurannya, wajib qistuhu, maka wajib sesuai dengan ukuran. Minad dia. Wa illa ukuran diahnya. Wa illa fa hukumatun. Maka ini qisasnya atau kita katakan hukumatun, kembali keputusannya kepada pengadilan. Entah pengadilan apakan gitu, terserah. Karena ini disebut oleh para ulama kita, malam yarid syara' bi taqdiri urshihi fal wajib fi hukumah. Syariat tidak menyebutkan berapa ukuran hukumannya, maka ini kembali kepada hukumah, ijtihadul hakim. Seberapa dia mau. Hakim mau dia qisas, ya tidak ada masalah. Tapi hakim mau bebani dia sekian, tidak ada masalah. Jadi kesimpulannya hukumah ini adalah kembali kepada keputusan siapa? Hakim atau pengadilan. Pengadilan apa? Jinayah. Baik. Sekarang hilang akal ini bagaimana para jamaah? Yang mana akal ini asyaraful ma'ani wa a'zamuha naf'an. Ya, yang paling mulia pada seseorang nih para jamaah. Kalau hilang penciuman masihlah. Kenapa? Banyak sekarang hilang penciumannya. Tapi ini masalahnya hilang akal. Ya. Fa in zala bi jurhin ala ra'si lahu, kalau hilang gara-gara luka di kepala, ya, ala ra's lahu ursyun muqaddar, ini punya ya hukuman tertentu. Au hukumah, atau kembali ke keputusan siapa? Wajib diyatu ma'al ursh, wajib diyat dan ursh. Al-ursh, para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga kembali kepada keputusan siapa? Pengadilan. Nah, tapi kalau ursh dalam jual beli, al-farqul qimi bainal qimati sihhati wal qimatil ma'ib. Perbedaan harga antara barang itu sempurna dengan barang itu cacat, itu namanya ursh. Ini mobil baru, ya, harganya 150 juta, tapi bempernya rusak, potong harga. Berapa? Potong 20 juta lah. Nah, berarti apa? Ya, karena bempernya rusak, seharusnya 150, maka apa? Minta 20, korting jadinya. Menjadi berapa? 130. Nah, 20 itu namanya ursh. Ya, pembeda harga barang yang cacat dengan barang yang sempurna. Baik. Kemudian berikutnya, wadzakaris salim. Ya. Kemaluan. Ya, kemaluan dipotong misalkan, tapi kemaluan yang sehat, jangan yang apa nanti datang inin, yang apa yang impoten. Ini yang sehat ini.
walau dzakarun saghirun wa syaikhun wa innin, meskipun kemaluan ya anak kecil atau kemaluan orang tua, wa innin yang impoten, yang tidak bisa berdiri lagi, wa qat'ul hasyafah kadzakari fa fi qat'iha wahdaha diyah, memotong kemaluan ini ya sama seperti kemaluan laki-laki, maka memotongnya ini adalah sudah satu diat, 100 ekor unta. La ilaha illallah. Wal unthayain ay al baydatain. Nah, sekarang unthayain 2 buah pelirnya. Ya Bu Sayap, ingkah kana terbino. Walau min innin, hatta impoten. Wa majbub yang sudah dikebiri, bantot. Karena bantot itu, kebiri itu kan tetap pelirnya, tetapi apa, uratnya itu yang dipotong. Wajib fihi diyah, wajib diat 100 ekor unta. Wa in qutiya ihdahuma nisfu diyah, kalau satu yang kepotong 50 ekor unta. La ilaha illallah. Wa fil muwaddahah, adapun luka yang sampai nampak tulangnya, minadz zakari al muslimil hur, laki-laki muslim merdeka, wa fis sinni minhu, demikian juga gigi. Nah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau luka yang menampakkan tulang, Nabi menyebutkan wa fil muwadhih khums, ya, seperlima. Wa fis sinni minhu khamsun, begitu 5. Wa fis sinni minhu khamsun minal ibil, 1 gigi berapa unta? 5 unta. Ya. Karena Nabi bersabda wa fil asnani khamsun. 5. Wa fi idhabi kullu idhun la manfa'ata fihi hukumah. Adapun menghilangkan anggota tubuh yang tidak ada manfaatnya, maka kembali kepada hukumah, pengadilan. Wa ya juz'un minad diyah, nisbatuhu minad diyatin nafs ka nisbati naqsiha min ila jinayatin min qimatil majni alaihi. Jadi kalau hilang ada anggota tubuh yang tidak berguna, misalkan anggota tubuh yang tidak bermanfaat, maka kembali kepada siapa? Pengadilan. Wa yajuzu minad diyah, sebagian dari diat. Nisbatuhu, berapa persentasenya? Ila diyatin nafs ka nisbati naqsiha ila jinayatah min qimatil majni alaih, bergantung kepada ukuran orangnya. Walau kana raqiqan, meskipun dia itu hamba sahaya. Falau kanat qimatul majni alaihi bila jinayah ala di mathalan 10 wa ba'da al-jinayah al-9 fa an-naqsu 10 fa yajibu 10 diyatin nafsi. Contoh sekarang, ya, andai kata harga korban, ya, misalkan ini hamba sahaya, harganya dia belum dirusak dan semisalnya 10 misalkan 10 ekor unta. Setelah dirusak anggota tubuhnya yang tidak berguna itu berkurang menjadi apa? 9. Ya, fannaqsu 10 fayajibu 10 diyah. Maka ya fannaqsu 10, yang kurang tu 1/10, fayajibu 10 min diyatin nafs, maka kewajibannya 1/10 dari diat 1 nyawa. Berarti dari 100 berarti berapa? Hanya 10 ekor unta. Ini anggota tubuh yang tidak ada manfaatnya. Jadi 1/10 dari yang sehat berarti. Ya, 1/10 dari yang sehat. Baik. Wadiyatul abdil ma'sum qimatuhu
Adapun diat hamba sahaya yang maksum darahnya, harganya wal amatu kadzalik, hamba sahaya perempuan juga demikian, walau zadat qimatu kulli minhuma ala diatil hur, meskipun harganya lebih dari harga diat orang merdeka, karena bisa saja para jamaah hamba sahaya itu bisa mahal, bisa juga murah. Ini misalkan kuat, ya hebat, masih muda, gagah, nah, bisa harganya melebihi harga diat 100 ekor onta. Ya, walau quti'a dzakaru 'abdin wa unthayahu wajaba qimatani fil azhar. Masyaallah. Andai kata terpotong atau dipotong oleh tuannya kemaluan hambanya, demikian juga dua buah pelirnya, wajaba qimatani fil azhar, maka di sini wajib dua harga. Kemudian wadiyatul janinil hur, adapun diat janin yang merdeka, al muslim yang muslim taba'an mengikuti bapaknya, li ahadi abawai kepada salah seorang dua orang tuanya, in kanat ummuhu ma'sumah halal jinayah, jikalau ibunya terpelihara hartanya saat kena ghurrah ay nasamah minar raqiq, harus dibayar juga dengan apa? Harus dibayar juga dengan hamba. Ghurratu 'abdin au amah. Namanya ghurratu 'abdin au amah itu hamba sahaya yang mahal, yang salim minal aib, selamat dari cacat, mabi, bisa dijual. Ya, wa yushtaratu bulughul ghurrati nisfu ushr diyah. Disyaratkan harga dari hamba itu nisfu ushr diyah. Berapa nisful ushr? 1/20 diat. Berarti apa 5 atau 1/20? Baik, 5. 100, 5. Dikatakan fa in faqadatil ghurratu wajaba badaluha. Sekarang jikalau hilang hamba sahaya ini yang akan menjadi gantinya janin ini yang dibunuh ini, maka apa? Wajib badaluha, wajib diganti, wa huwa khamsatu ab'urah, yaitu 5 unta. Wa tajibul ghurrah ala aqilatil jani, dan wajib untuk membayar dengan hamba sahaya yang merdeka, yang selamat, yang sehat, layak dijual, wajib dibayar oleh aqilatul jani, keluarga pelaku. Terakhir, wadiyatul janinir raqiq asyru qimati ummihi, adapun diat janin yang hamba sahaya 1/10 dari harga ibunya. Lebih murah lagi. Yaumal jinayah 'alaiha, di hari dia itu dijadikan korban. Wa yakunu ma wajaba li sayyidiha, dan tentu ya apa yang wajib itu diberikan kepada tuannya. Wa tajibu fil janinil yahudi aw nasrani ghurrah, adapun membunuh ya janinnya Yahudi atau Nasrani itu dibayar dengan apa? Hamba sahaya kathuluthi ghurratin muslimin, yaitu 1/3 dari hamba muslim, wa huwa ba'irun wa thulutha ba'ir, yaitu 1 unta plus 2/3 unta, berarti yang satunya disembelih. Enggak begitu? 1 unta 2/3 unta. Berarti apa? Satu hidup, 2/3 daging. Semakin sedikit. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam Islam para jamaah. Yang sia-sia itu hanya apa? Perampok, ya, pencuri, dia melawan dan dibunuh. Kemudian apa? Kafir harbi dalam peperangan. Kalau itu sia-sia sudah darahnya. Selain dari itu semuanya harus dibayar dalam agama. Kenapa? Karena agama menghormati dan menjaga yang namanya darah. Wa ala kulli hal para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini hakim yang wajib mendalaminya, kita pun mesti mengetahuinya. Ya, karena yang punya urusan ini adalah apa? Pengadilan. Namun kita mesti tahu, ya, mesti kita
kita tahu. Saya kira demikian. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya insyaallah fi ahkami al-qasamah. Ya. Fi ahkami qasamah. Ini qasamah ini para jamaah. Salah satu cara pembuktian siapa pelaku pembunuhan. Ya, akan nanti dijelaskan insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada pertanyaan. Bolehkah berzikir padahal sudah kita sebutkan nih. Berzikir dalam keadaan junub boleh, tidak ada masalah, tetapi berwudu paling selamat. Mengenai lafaz salat, apakah boleh kita melafazkan dengan bacaan Allahumma salli alaihi untuk bacaan singkatnya? Boleh, sallallahu alaihi. Ya, tetapi jangan cukup salat, mesti salam. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah taala ala wa alam. Apakah urutan doa ini benar? Istighfar 3 kali, salat Nabi 3 kali, muji Allah ya Rahman ya Rahim irhamni. Ini buat-buatan saja ini. Ya, yang jelas kalau berdoa silahkan puji Allah kemudian solawatnya nggak mesti 3 kali. Ya. Adapun yang dibaca habis maghrib ya Arhamar Rahimin irhamna, ini bid'ah. Ya, Allah taala ala wa alam. Dan ingat, orang yang pertama kali menghidupkan zikir berjamaah, doa berjamaah selepas salat itu perintahnya Al-Ma'mun tahun 216 Hijriyah. Dia yang memerintahkan pasukan-pasukannya untuk bertakbir berjamaah selepas salat wajib dan berdoa berjamaah. Ya, peristiwa tahun 216 Hijriyah. Al-Ma'mun yang pertama menghidupkan zikir berjamaah. Ya, jelas para hadirin. Wallahu taala ala wa alam. Silakan Abu. Lanjut. Ara wanita gagah nih Ustaz. Nih, kan hebat narak wanita gagah. Imamah terus Malaysia. Imamah niki sampai 5 tahun yang itu Malaysia. Tahu-tahu sini niki melari. Astagfirullah. Nah, melari dia ada saksina pernikahan di pengadilan. Lagu ketuaan pengadilan niki kumbina awanda tetap nangiring. Rekening doang kirimna lagu cok dan Cek doang tetap cok nih Noah. Terus nah, kumbi ki hukumna saksi niki. kita katakan bahwasanya ketika seorang istri ditinggal merantau, gara-gara lama itu tidak serta-merta jatuh akad. Beda peristiwanya kalau dia mengajukan gugatan. Kalau mengajukan gugatan selain babnya. Ya Allah taala ala wa alam. Bolehkah akad nikah dengan video call pihak wanita beda negara? Tidak ada masalah insyaallah, yang penting saksinya lengkap semua. Wallahu taala ala wa alam. Masalah rukun sembahyang, la ilaha illallah. Jadi itu sembahyang wah. Salat sudah sekarang. Berapa rukun salat? Nah, kayaknya terkenal rukun berapa? Berapa? Rukun 12 ke? 15. Satu niat. Tidak ada mengatakan usalli, niat. Nah, niat itu di mana? Sepakat ulama di hati. 2 takbiratul ihram, kemudian 3 Al-Fatihah, terus 4 ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud sampai terakhir at-tasyahud. Wallahu taala ala wa alam. Ya, pesahab. Doa.
Ini yang dia kena ini. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura. Bukan Allahumma ghafir fi lisani. Nah, dia dengar-dengar ruah buka. Siaran dia lancar no keradat ya ini jadi dengar-dengar nih jana. Allahumma ghafir li bukan Allahumma ghafir li. Allahumma ja'al fi qalbi. Kah jana. Allahumma ja'al fi qalbi. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Bah, kurang lebih kah? Wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Apa pertanyaannya? Apa? Mana? Lengan berbalik. Iya boleh, tidak ada masalah. Kan Abu Sahab tidak pulang ke rumah, langsung ke masjid. Kenapa berbalik bangkat lagi angkat tiba masjid lah. Benar kadang ngumbe berbalik ngangkat tiba masjid. Boleh. Karena dari sawah langsung ke masjid ya silahkan, memang dari sana bacanya. Jelas Abu Sahab? Alhamdulillah. Ya Abu di luar. Arah doang deh dulu. Istaghfiru li akhikum. Jadi Nabi selesai pemakaman, Nabi berdiri mengatakan, mintakan saudara kalian ampunan. Allahumma ghafir lahu kalau laki, Allahumma ghafir laha perempuan, dan mintakan ketetapan Allahumma tsabbitha, karena sekarang ini dia akan ditanya. Maka hanya ini yang kita baca kalau kita pemakaman. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada masalah. Ya. Tidak kena sejam jamak takziah. Hakikatnya bukan takziah, tidak benar takziah di kuburan, juga bid'ah nih para jamaah. Makanya dikumpul-kumpul takziah di kuburan maupun di rumah ini bid'ah. Coba baca Al-Wajiz itu kembali lagi. Saya ada penjelasannya itu. Jadi Nabi itu bukan takziah di atas kuburan itu. Nabi itu mengingatkan yang hadir supaya berdoa untuk si mayit, itu yang ada. Pernah Nabi memberi nasihat di atas kuburan, maka boleh. Memberi nasihat boleh, tidak ada masalah. Tetapi lihat situasi dan kondisi. Ini tahu jamaahnya sudah puasa, jam 2 siang ngaji dia di kuburan, coba. Ini namanya tidak punya hati dan tidak punya perasaan ini. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Anak yang mati dalam perut, apakah jadi syafaat? Insyaallah. Selama dia sudah terbentuk menjadi anak ya, dan meninggal dunia, insyaallah menjadi syafaat bagi orang tuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Petuan. Mereka tahu Mas Tiang dah. Oh, jam 4 20 menit itu azan awal. Dengan jendak teriak yang alukah? Kenapa? Karena ini waktu Allah ni mudah tegita para jamaah. Karang kita milih tebegita pendek no. Bersuruh si bajang begita mudah-mudah apa-apa. Nah, jadi ya kalau hakikatnya kalau kita melihat jadwal itu, ya kita katakan tidak mungkin terlalu pagi itu para jemaah. Maka oleh karena itu ya kita berusahalah bagaimana lebih dekat kepada dalil itu. Ya,
bukan lebih dekat kepada angkanya. Kenapa? Berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Benda angkat dengar-dengar. Belum beturut selapuna. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Jalal. Siapa bilang begitu? Nah, lamun dengar kan ujian saut nah. Kita ini mau dengar Allah, dengar Rasul, ndak tulakang kita malik tiba dengan mundur pengajian ta. Jara kita maju. Kita ini sekarang berusaha mengikuti dalil. Yang jelas Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ndak kita jak tengkat dengan burung itu ngaji sunnah. Jelas saja Jalal. Ya. Dalil, nah kalau dibawa dalil lah baru kita kaji. Tapi lah mau ngeningkat dengan coba dosut nah. Nole tong sampah nungko nah. Ya, man takallama bi ghairi dalilin fambidzan kalamah. Berbicara tanpa dalil buang. Imam Syafi'i mengatakan buang, lempar perkataanku di belakang tembok itu katanya. Kalau bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW, apalagi bertentangan dengan Quran ini, yang jelas-jelas Allah yang membagi dia, karena Allah Maha tahu namanya harta ini sumber perkelahian, maka Allah tidak kasih kita yang bagi, Allah yang bagi sendiri. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan niswali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Nah ini dia, itu sudah pedomannya Suratun Nisa itu, dan gabungannya tentang al-kalalah. Ya, jadi suami meninggal, ya, suami meninggal, jikalau tidak ada anak, istri mendapat 1/4. Jikalau ada anak, istri mendapat 1/8. Sebaliknya istri meninggal, suami mendapatkan, kalau tidak ada anak setengah, kalau ada anak maka pindah menjadi 1/4. Ini kan ayatnya. Ayo, ya, harta bapak, harta ibu. Adapun anak, ya kalau ada laki perempuan ya sudah, hanya itu yang diterima sudah. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau tidak ada anak laki-laki, 1 anak perempuan dia dapat setengah. 2 anak perempuan ke atas mereka mendapat 2/3. 2/3 itu dibagi 3 orang kah, dibagi 2 orang kah, dibagi 4 orang kah? 2/3 itu saja yang akan dibagi. Ya, kemudian seorang istri, suaminya meninggal, dia punya anak, dia hanya mendapatkan berapa? 1/8. Andai kata si laki-laki ini punya istri 4, 1/8 itu dibagi 4. Bukan ke 1/8 per orang, enggak. Nah, banyaklah api ini isoan 2 sama mata. Istrinya 4, meninggal dunia dia, 1/8 itu sudah bagi 4. Kalau anak tetap untung para jamaah. Kiri kanan dia untung anak ini. Bapak meninggal dia untung. Ibu meninggal dia untung terus anak ini. La ilaha illallah. Jelas saja Jalal? Ya, sudah cukup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.